Lebih baik minoritas, Bapak Ibu. Lebih baik doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Salam damai sejahtera sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Senang sekali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Terima kasih buat support dan dukungan teman-temanku sekalian. Biarlah kita pakai channel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Video saya kali ini saya akan menanggapi dan meluruskan serta membantah seorang pendeta senior, yaitu pendeta Mel Atok, yang mana ia mengatakan bahwa di mana banyak kekristenan atau di mana kantong kekristenan berada, di situ kejahatan moral semakin jadi-jadi, kejahatan moral semakin gila-gilaan. Maka disinilah kesesatan pendeta Mel Atok. Justru saya mau mengatakan bahwa di mana kantong-kantong Kristen berada, di situ mereka semakin religius, semakin memahami tentang Tuhan, semakin baik hidup mereka, moral mereka semakin baik. Bukan seperti apa yang disampaikan Mel Atok. Mungkin ini beberapa kasus yang diangkat oleh pendeta Mel Atok. Tetapi saya mengatakan bahwa kasus-kasus itu tidak mewakili kantong-kantong Kristen di Indonesia. Tidak mewakili umat-umat Kristen di Indonesia. Di mana pendeta Mel Atok juga mengangkat beberapa kasus seperti terjadi di negara-negara maju, Amerika, Eropa, dan Australia. Dia mengangkat beberapa kasus seperti gereja dialihfungsikan menjadi diskotik, gereja dialihfungsikan menjadi bioskop, gereja dialihfungsikan menjadi masjid, gereja dialihfungsikan menjadi pasar. Tetapi itu tidak mewakili kekristenan di seluruh dunia. Di mana kalau kita melihat tanpa jasa-jasa misionaris dari negara-negara yang Anda sebut seperti Amerika, negara Eropa, maka kekristenan di Indonesia semakin hancur. Kekristenan Indonesia tidak berkembang seperti saat ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok ini ngawur dan kacau, saudaraku sekalian. Ya, sebelumnya mari kita simak dulu apa yang disampaikan, apa yang diocehkan oleh pendeta Mel Atok dalam video ini. Lebih baik minoritas, Bapak Ibu. Lebih baik doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas nggak apa-apa deh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga mereaksi pernyataan pendeta Mel Atok di dalam videonya yang sudah viral, mengatakan bahwa di mana banyak kantong-kantong Kristen berada, di situ kejahatan moral semakin jadi-jadi, kejahatan moral semakin gila-gilaan. Tetapi justru pernyataan pendeta Mel Atok ini saya tentang dan saya tidak terima apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Di mana saya berasal dari timur, di mana kalau melihat apa kasus-kasus yang diangkat oleh pendeta Mel Atok ini, mungkin ada satu atau dua, tetapi itu tidak mewakili umat Kristen di Indonesia. Terbalik apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok, di mana kantong-kantong Kristen di Indonesia, di mana mereka semakin rajin beribadah, semakin mengenal Tuhan, maka di situ kehidupan mereka semakin baik, moral mereka semakin baik. Bukan justru sebaliknya, di mana kantong Kristen semakin banyak, di situ moralnya semakin jahat. Justru tidak. Terbalik, saudaraku sekalian. Kadang-kadang ya, karena kita sama-sama berasal dari NTT. Kalau Anda mengatakan begitu, maka Anda seolah-olah menjudge NTT itu menjadi kantong Kristen yang saat ini moralnya semakin jahat, moralnya semakin gila. Justru apa yang disampaikan Mel Atok ini bertentangan dengan misi kekristenan, ya. Nah, lalu kemudian ia mengatakan, ia mengambil beberapa kasus dari luar, misalnya seperti dari negara-negara maju, seperti Eropa, Amerika, Australia. Lalu kemudian ia mengatakan bahwa beberapa gereja, kasus gereja yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid, menjadi bioskop, menjadi pasar. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi, tetapi kasus-kasus seperti itu tidak mewakili seluruh umat Kristen di seluruh dunia, seperti negara-negara maju di Eropa, di Australia, di Amerika lain dan sebagainya. Tidak, saudaraku sekalian. Karena apa yang diangkat oleh pendeta Mel Atok ini bertentangan dengan misi kekristenan. Coba kita melihat bahwa jika tanpa misi misionaris dari negara-negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat, maka Indonesia, kekristenan di Indonesia semakin hancur, moralnya semakin hancur. Tidak ada pertumbuhan kekristenan di Indonesia.
Sehingga saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok, survei Pendeta Mel Atok ini ngawur dan kacau dan tidak sesuai dengan fakta. Justru terbalik, saudaraku sekalian. Ya, oleh karena itu saya tentang apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok. Biarlah melalui video singkat ini teman-teman, kita saling merefleksi apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mari kita membenahi dan kita saling merangkul satu sama lain, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid.